Pernahkah kamu habiskan waktu berjam-jam mempersiapkan diri sebelum ketemu orang baru? Pilih baju, latihan percakapan di depan cermin, bahkan riset topik yang kira-kira disukai mereka. Tapi hasilnya tetap sama. Obrolan terasa kaku, koneksi nggak terbentuk, dan kamu pulang dengan rasa nggak enak yang susah dijelaskan. Yang bikin bingung bukan karena kamu kurang pinter atau kurang menarik. Karena ada orang-orang yang tanpa usaha berlebihan langsung bikin siapapun di sekitarnya merasa nyaman. Mereka nggak selalu paling lucu, paling pinter, paling ganteng, paling cantik, atau paling pinter ngomong. Tapi ada sesuatu dari mereka yang bikin orang lain pengen banget terus berada di dekat dia. Hari ini kita akan bongkar sedikit demi sedikit apa sebenarnya sesuatu itu. Dan jawabannya mungkin akan bertentangan dengan apa yang selama ini kamu percaya soal bagaimana caranya disukai orang. Selamat datang di channel Satu Frekuensi, ruang komunikasi dari sudut pandang psikologi. Ternyata masalah terbesarnya bukan pada apa yang kamu katakan, masalahnya ada di energi yang kamu bawa sebelum mulai bicara. Otak bisa merasakan apakah seseorang hadir dengan niat yang tulus atau hadir dengan kebutuhan lain. Kita hidup di era di mana koneksi makin mudah dibuat secara digital, tapi makin jarang terasa nyata. Banyak dari kita yang sudah tahu cara tampil di depan orang, tahu cara senyum yang pas, tahu cara merespon yang sopan, dan lain-lain. Tapi ada jarak antara tampil dan benar-benar hadir. Dan orang lain bisa merasakannya, bahkan tanpa menjelaskan kenapa. Psikolog sosial Amy Cuddy dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa dalam detik-detik pertama interaksi, otak manusia menilai dua hal secara bersamaan. Apakah orang ini bisa dipercaya dan apakah orang ini kompeten? Menariknya, kepercayaan dinilai lebih dulu, bahkan sebelum kecerdasan atau prestasi kita sempat dilihat. Nah, ada beberapa prinsip yang bisa kamu terapkan langsung hari ini yang sedikit banyak akan membantu dalam caramu berinteraksi dengan orang lain, baik dalam hubungan interpersonal hingga dalam wilayah publik. Prinsip pertama, diam atau jeda lebih berbicara dari kata-kata itu sendiri. Ketika seseorang bercerita, naluri kita adalah segera merespon, menyambung cerita mereka dengan pengalaman kita sendiri, atau bahkan langsung menawarkan solusi. Padahal, yang paling dibutuhkan otak emosional seseorang bukan jawaban. Yang dibutuhkannya adalah jeda. Jeda yang memberikan ruang bagi mereka untuk merasa bahwa apa yang mereka ceritakan sungguh-sungguh kamu terima, bukan hanya kamu dengar. Jeda itu bukan kosong, tapi bukti bahwa kamu sedang berpikir, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Mulai sekarang, coba berikan jeda pada setiap percakapan, termasuk ketika giliran kamu bicara, dan rasakan bedanya. Prinsip kedua terdengar sederhana tapi sering disalahpahami. Punya sikap ini jauh lebih menarik daripada selalu setuju. Banyak orang mengira bahwa untuk membuat orang nyaman, kita harus menghindari konflik, mengangguk terus, dan nggak pernah beda pendapat. Padahal justru sebaliknya, orang yang terlalu cepat setuju seringkali terasa tidak nyata. Dan ingat, nggak ada yang bisa diandalkan pada seseorang yang nggak punya pendirian. Sebelum masuk ke prinsip ketiga, izinkan saya bertanya, apakah kamu pernah sadar bahwa musuh terbesar kehadiranmu dalam sebuah percakapan adalah dirimu sendiri? Tepatnya suara di kepalamu yang terus mengomentari setiap hal yang baru saja kamu lakukan. Carl Rogers menyebutnya sebagai conditional self-regard, yaitu cara kita menilai diri sendiri berdasarkan respon orang lain. Saat kamu masuk ke dalam sebuah percakapan sambil terus mengevaluasi diri, tadi gaya bicaraku aneh nggak ya? Atau dia kelihatan bosen nggak ya? Maka kamu nggak lagi hadir di percakapan itu.
kamu disibukkan dengan pikiranmu sendiri, dan orang yang ada di depanmu bisa merasakannya. Oke, kita lanjut ke prinsip selanjutnya berkaitan dengan ritme, bukan kecepatan. Kedekatan dibangun seperti naik tangga, nggak bisa dilompati. Ketika seseorang baru kamu kenal dan kamu langsung menanyakan hal-hal yang terlalu personal atau masuk kepada level keakraban yang belum diizinkan, otak mereka akan secara otomatis memasang batas. Sebaliknya, ketika kamu membiarkan mereka menentukan ritme, membiarkan mereka yang memperpendek jarak, mereka akan merasa punya kontrol. Dan kontrol itulah justru yang membuat mereka lebih cepat terbuka. Terakhir, berkaitan dengan identitas seseorang, yaitu nama. Nama seseorang adalah identitas paling personal yang mereka punya. Ketika kamu menyebutnya secara natural di tengah percakapan, bukan berlebihan ya, bukan kayak teknik penjualan, maka kamu ngasih sinyal bahwa mereka bukan sekadar orang yang ada di depanmu. Mereka adalah seseorang yang benar-benar kamu kenali. Nah, semua prinsip yang baru kita bahas tadi ternyata bukan teknik, tapi ekspresi dari satu hal yang jauh lebih mendasar. Orang yang membuat orang lain nyaman bukan karena mereka tahu cara yang tepat untuk bertindak. Mereka membuat orang nyaman karena mereka sudah nyaman dengan diri mereka sendiri. Bukan nyaman dalam arti nggak punya kekurangan, tapi nyaman dalam arti nggak butuh validasi dari setiap percakapan. Dan ketika kamu tidak butuh sesuatu dari seseorang, kamu bisa benar-benar hadir untuk mereka tanpa agenda, tanpa topeng, dan tanpa hitung-hitungan. Ada sebuah ungkapan dari tradisi tasawuf yang selalu relevan. Jadilah seperti cermin yang bersih. Tidak menambah, tidak mengurangi, hanya memantulkan apa yang ada di depannya. Kehadiran yang murni bukan soal bersinar lebih terang, tapi soal menjadi cukup tenang sehingga orang lain bisa melihat diri mereka sendiri dengan lebih jelas saat berada di dekatmu. Kalau dari episode ini kamu merasa dapat sesuatu, ingat satu prinsip aja dulu. Pilih yang paling terasa relevan dengan hidupmu sekarang dan coba terapkan dalam 1-2 percakapan hari ini. Perubahan sosial nggak terjadi dari memahami semua prinsip tadi, tapi terjadi dari satu momen kecil di mana kamu memilih untuk benar-benar hadir. Kalau konten ini bermanfaat, subscribe ke channel ini. Bukan karena angka, tapi karena kamu ingin punya tempat untuk terus berpikir lebih dalam soal cara kamu berhubungan dengan dunia dan dengan dirimu sendiri. Dan satu pertanyaan untuk kamu tulis di kolom komentar. Mana yang paling sulit kamu lakukan? Dan kenapa? Tulis di bawah ya, jawaban kalian selalu jadi bagian terbaik dari setiap episode. Kita mungkin gak selalu sepakat, tapi hari ini kita sudah mencoba berada di satu frekuensi. Sampai jumpa.